misalnya ada penambahan satu direktur baru, direktur pengembangan, Mas Dimas. Di Surabaya nggak ada pemilihan bapak sama ibu, Mas. Adanya Mas Dimas. Oh gitu. Siapa Mbak? Gak apa-apa sih, cuma mungkin tidak dibiasakan ya. Itu jadi kok tidak ada perubahan struktur sih sebenarnya. Kalau secara struktur organisasi tidak ada perubahan karena masih hanya ada penambahan satu direktur, kemudian paling perpindahan. Jadi karena Mas Dimasnya memegang direktur pengembangan, jadi beliaunya secara tidak langsung akhirnya menghandle marketing, jadi marketing di bawahnya Mas Dimas, makanya di bawah Mas Dimas kan ya kemarin pemasaran. Terus kalau tadinya sebelumnya kan di bawah Mas Amir marketing, sekarang di bawah Mas Dimas. Paling perubahannya hanya itu sih. Berarti lebih ke penambahan divisi baru ya, direktorat baru gitu ya? Iya, sebenarnya sebelum Mas Dimas itu tidak ada perubahan sebenarnya, tidak ada perubahan juga. Jadi sebelum Mas Dimas masuk, itu kita memang direkturnya ada 3. Jadi dulu direktur marketing itu ada namanya Mas Arya Sena itu yang membawahi marketing, dan yang untuk event dan segala macam itu ada di under Mas Arya memang. Mas Sampai di direktur utama, kemudian Mas Samam untuk yang HRD dan FGA, Finance and General Affairs, itu ada di bawah Mas Samam. Jadi tidak kemudian ketika Mas Arya akhirnya tidak menjabat lagi, posisi itu hanya kosong saja gitu. Jadi kita tidak membentuk yang baru. Mungkin saya izin bertanya juga. Boleh, monggo. Baik. Mungkin dari sisi sumber daya manusianya karena ke Mbak Tati juga, jadi mungkin dari Suaragama apakah ada job profile yang lengkap mengenai setiap divisi atau ada? Kalau itu sebenarnya ada, tapi banyak banget. Jadi pengennya kalau saya harus memberikan semuanya itu banyak sekali, Mas, karena Suaragama itu sebenarnya divisinya banyak banget. Departemennya kan contoh aja, kalau untuk FGA aja itu ada sekitar 10 sampai 12 job desk. Kalau saya harus memberikan semua, panjang banget, jadi terlalu banyak. Jadi FGA itu Finance and General Affairs itu ada staff finance, ada Mbak Ainun sebagai manajer FGA-nya, kemudian ada staff finance, staff keuangan. Staff finance dan staff keuangan itu berbeda ya, karena tugasnya berbeda. Kemudian ada staf penagihan, ada staf administrasi traffic, ada staf yang ngurusin arsip dan segala macamnya. Kemudian ada teknisi juga di bawah FGA, kemudian ada security juga di bawah FGA ada. Jadi FGA itu paling banyak karena istilahnya yang ngurusin rumah tangga kan itu FGA. Rumah tangga perusahaan, jadi nggak ada FGA, ibaratnya kayak rumah tangganya, nggak ada ibunya nggak jalan organisasinya. Kemudian ada teknisi itu juga di bawah FGA. Jadi banyak banget, Mas. Kalau dari satu divisi aja tuh job desk-nya banyak banget. Kalau marketing sih lebih ke marketing, ada markom itu ada sendiri. Ada, meskipun posisinya kalau untuk markom sekarang kosong ya, dari marketing ada sendiri. Kemudian yang produksi aja ada beberapa job desk juga, jadi banyak banget harus dikirimkan. Jadi pengennya mau concernnya yang apa nih, gitu. Nanti saya kompilasi kemudian saya kirimkan. Oke, baik. Jadi sebenarnya mungkin saya izin menjelaskan dulu, Bu. Jadi Mbak, jadi sebenarnya untuk tugas kami sendiri kami ingin menyasar pada sisi pengelolaan sumber daya manusia dari Suaragama sendiri, Mbak. Karena kan kami melihat di Suaragama mungkin setelah pandemi dan segala macam kan pasti mungkin banyak layoff, Bu, Mbak. Jadi mungkin apakah dari sistem internal Suaragama sendiri, apakah misal sudah ada sistem yang seperti KPI-nya atau seperti balance scorecard tadi ada SOP juga, jadi supaya apakah ada itu sistem-sistem gitu? Kalau SOP dari sebelum pandemi, namanya organisasi harus ada SOP-nya. Kalau nggak ada SOP-nya pasti jalannya
istilahnya SOP itu kan rules-nya ya, itu relnya ya. Jadi kayak saya nih HR nih harus jalannya harus lewat mana nih, itu kan harus ada SOP-nya dan harus ada penjelasan juga job desk-nya, apa yang menjadi wewenang saya, apa yang tidak menjadi wewenang saya, kan nggak boleh tabrak-tabrakan. Sama juga seperti ada 3 direktur di Suragama. Nah, masing-masing direktur itu juga ada job desk-nya masing-masing dan ada SOP-nya masing-masing. Mas Amir kebetulan direktur utama, jadi beliau yang paling harus menguasai semua karena direktur utama. Tapi itu pun juga ada pembagian. Mas Amir lebih fokus ke produksi on air. Kemudian Mas Tamam fokusnya ke HRD dan FGA. Jadi untuk di luar lingkup HRD ke pegawaian dan FGA, Mas Tamam tidak akan campur, kecuali kemudian Mas Dimas yang sekarang memegang pengembangan perusahaan dan marketing ya. Jadi Mas Dimas lingkupnya hanya akan di situ. Ketika misalnya Mas Dimas membutuhkan SDM baru untuk membantu di bawah beliau, bisa request ke Mas Tamam karena SDM kan bagian dari Mas Tamam. Jadi akan, Mas saya butuh nih segini dengan kualifikasi segini, dan Mas Dimas Mas Tamam yang akan mencarikan, karena itu kan hubungannya ketika ada penambahan SDM otomatis kan harus ada penambahan budget di keuangan. Nah, itu di wilayahnya Mas Tamam. Sama Mas Tamam juga mungkin tidak akan mengotak-atik bagiannya Mas Dimas nih, marketing nih harus gimana rumusnya, harus KPI-nya berapa, harus target bulanannya berapa, mungkin Mas Tamam tidak akan mengotak-atik di daerah situ. Paling hanya laporan keuangannya harus begini, jadi marketing harus mengikuti rules dari keuangan, tanggal cut-off-nya berapa, paling hanya itu saja koordinasi. Sama sih, biar nggak saling tabrakan, jadi harus ada satu, memang meskipun direkturnya 3 tapi masing-masing kan ngurusin masing-masing, punya peran masing-masing, jadi biar nggak tabrakan tiba-tiba Mas Dimas memutuskan apa atau Mas Tamam memutuskan apa, kan nggak mungkin ya Mas. Jadi yang bawahannya juga akan bingung. Kalau SOP dan itu udah dari sejak lama sih, tapi kalau untuk sejak pandemi pasti kita harus menyesuaikan, ada beberapa perubahan. Pas pandemi itu kita nggak pernah layoff sebenarnya sih Mas. Sebenarnya kita nggak pernah layoff yang kalau seperti perusahaan-perusahaan lain ya, perusahaan-perusahaan besar terutama yang malah layoff sampai ribuan orang gitu ya, startup banyak yang tutup gitu. Segede Shopee aja layoffnya banyak ya. Kita nggak pernah layoff sebenarnya, cuman karena kemarin jadi pas pandemi itu ada beberapa perubahan, kayak siaran yang tadinya 24 jam. Memang tetap 24 jam untuk Suragama, masih tetap 24 jam, cuman kalau tadinya 24 jam itu ada penyiarnya terus, akhirnya kita bikin hanya di jam prime time. Memang menghemat budget, balik lagi kalau playlist sama ada penyiarnya kan pasti beda nih hariannya. Kebetulan teman-teman yang penyiar itu memang banyak yang statusnya part-timer ketika dan masih mahasiswa. Ketika pandemi dan nggak bisa kemana-mana karena posisinya masih mahasiswa, kuliahnya daring juga, sama orang tuanya diminta balik, jadi mereka resign sendiri. Jadi kita nggak pernah layoff sih. Untuk yang office masih tetap bekerja seperti biasa, cuma diatur aja jadwalnya menjadi PRH gitu, kayak finance, kemudian teman-teman marketing. Kan akhirnya memang karena semua sistem juga kayaknya berubah menjadi online, jadi teman-teman marketing juga bekerja mencari klien lewat online seperti itu sih. Jadi nggak ada, sejauh ini sih belum ada layoff ya. Kalau perubahan sejak akuisisi perubahannya lumayan karena kan ada direktur baru, ada otomatis ada kebijakan-kebijakan baru yang mungkin dulu belum ada gitu sih, perubahan tapi sejauh ini selama masih bisa di-adjust sih kayaknya masih jalan baik-baik aja. Tapi kalau misalnya di Suragama sendiri apakah ada penerapan KPI gitu? Ada dong, kalau nggak ada kita kerjanya gimana Mas? Nggak ada target dong. Seperti teman-teman kayaknya kalau untuk KPI marketing bisa ditanya ke Mas Dimas ya, detailnya perubahan kebijakannya Mas Dimas yang pegang ya. Betul, Mbak. Jadi beliau yang lebih punya kapasitas untuk menjawab. Saya takut keliru tidak sesuai dengan yang diharapkan beliau. Kemudian kalau untuk
kemarin Mas Amir pasti sudah menjawab ya KPI-nya untuk produksi apa yang dipegang oleh Mas Amir. Kalau saya mungkin lebih menjawab karena saya ada di bawah Mas Amam, jadi lebih apa ya, lebih paham untuk tentang FGR dan kepegawaian. Kalau untuk teman-teman FGR sebenarnya kalau teman marketing bisa nih di KPI-nya bisa kamu harus achievementmu sebulan misalnya untuk junior misal 1 juta, untuk senior misalnya 2 juta, bisa ada dalam bentuk nominal gitu. Tapi kalau untuk teman-teman FGA nggak bisa. Kalau teman-teman sosmed bisa juga ditarget sehari harus 5 konten misalnya, seminggu harus berapa puluh konten, itu bisa. Kemudian teman-teman penyiar juga bisa ditarget misalnya nih talk show, jadi kamu kalau pas talk show harus minimal ada yang interaktif sekian kan bisa ditarget. Tapi kalau teman-teman FGA kan tidak jelas targetnya sebenarnya, tidak bisa ditarget secara nominal juga, tidak bisa ditarget secara harus gini nih gitu. Jadi kalau teman-teman FGA lebih ke targetnya adalah ruangan kantornya bersih, misalnya itu ruangan kantornya bersih, misalnya itu. Mas Amir. Halo, gimana? Lagi interview. Dibantu ya? Iya. Iya Mas. Iya. Tadi kan ada amplop di situ. Itu kerjasama Mas Reza ya? Iya, kalau di Instagram itu teman Reza. Tadi yang meeting jadi aku tak suruh tinggal. Oke, nanti aku minta Mas Reza. Tapi kan sih aku sama Mas Reza. Jadi gitu, kalau dia security berarti KPI-nya tidak terjadi, maksud kantornya aman gitu, tidak terjadi kejadian kriminal yang tidak diinginkan. Kemudian kalau untuk OB ya KPI-nya berarti kantor nyaman, meja dan masing-masing tempat kerja itu nyaman, bersih. Kemudian studio misalnya tidak berdebu, karena kan alat-alat itu harus dibersihkan berkala ya, ruangan dan segala macam karena sensitif sekali, paling seperti itu. Terus kemudian kalau staf penagihan berarti targetnya dalam sebulan itu harus ada berapa penagihan sudah tertagih, misalnya iklan yang masuk misalnya 100 order, jadi minimal itu 80%-nya sudah harus tertagih untuk di bulan berikutnya, di waktu ketika sudah jatuh tempo segala macam, itu ada seperti itu sih. KPI-nya paling kalau teman-teman FGA lebih ke situ. Jadi iya, laporan keuangan setiap akhir bulan itu berarti cut off-nya tanggal berapa ya, berarti sudah harus terkumpul di tanggal segitu. Pembayaran transaksi yang harus terbayar itu ada deadline-nya, harus terbayar di hari terjadwal sesuai pembayaran kayak gitu. Traffic berarti ya administrasi traffic itu yang menjadwalkan iklan dijadwal sesuai permintaan klien, tidak ada yang miss, tidak ada yang lupa tidak terjadwal, tidak ada yang lupa tidak terputar, tereksekusi dengan baik, harus. Baik Pak, izin tanya lagi ya Mbak. Monggo. Kalau misal turnover dari Suara Agama itu apakah tinggi atau rendah gitu Mbak? Kayak keluar masuk karyawannya. Kalau dibilang tinggi nggak juga sih Mas. Rata-rata itu teman-teman di Suara Agama itu, kalau di perusahaan lain mungkin turnover paling tinggi itu paling gampang keluar masuk tuh marketing ya biasanya. Iya, hampir di semua perusahaan. Mungkin setahun gitu. Karena kan kalau nggak achieve ya udah selesai. Kayak biasanya kadang perusahaan ngasih tenggat waktu, misalnya kamu 3 bulan nggak achieve ya udah bye gitu ya. Kan kayak gitu ya. Betul, kontrak-kontrak. Ya rata-rata di kayak gitu. Tapi kalau di Suara Agama tuh cenderungnya sih sejauh ini ya, sepanjang saya juga belum lama juga sih sebenarnya megang HR Mas, dari sebelum pandemi sih tepatnya, setahun sebelum pandemi. Jadi kalau sepengamatan saya selama saya pegang HR atau sebelum saya di HR itu
Enggak sih, rata-rata tuh teman-teman itu minimal tuh 2 tahun gitu, 3 tahun gitu. Cukup lama. Kayak gitu sih, jadi kayak teman-teman penyiar nih, mereka masuk ketika masih mahasiswa, mereka masuk ketika masih kuliah, nanti mereka resign biasanya ketika sudah lulus. Jadi kan hitungan 2-3 tahun, 5 tahun, ada juga beberapa penyiar senior yang di sini sudah lebih dari 5 tahun juga ada. Kalau tinggi banget sih enggak ya, apalagi teman-teman FGA itu rata-rata di atas 5 tahun. Berarti kebanyakan memang loyal gitu. Kebanyakan iya ya, mungkin balik lagi karena teman-teman di sini kan lingkungan kerjanya tidak seperti kantor pada umumnya ya, lebih santai. Keluargaan juga ya. Ya lebih suasananya mungkin lebih enak karena berasa seumuran, kemudian lebih santai. Mungkin dunia broadcast berbeda dengan kantor serius ya. Seperti biasanya gitu ya. Jadi betah-betah aja kerja di sini, apalagi kalau ya lingkungannya mungkin menyenangkan, jadi bekerja sesuai dengan passion juga. Kadang-kadang kalau teman-teman penyiar kan kadang-kadang bukan hanya mencari uang karena memang passionnya di situ, jadi ya betah-betah aja. Siap. Mungkin kalau dari Suara Gama, apakah misal ada strategi gitu Mbak? Misal untuk supaya nanti karyawan bisa lebih betah atau misal lebih nyaman atau misal ya untuk mengurangi turnover gitu. Kalau strategi khusus sih nggak ada ya. Paling ya kalau reward and punishment itu berlaku ya di semua perusahaan, itu berlaku lah gitu. Kalau berprestasi ya dapat reward, kalau salah ya dapat kita aja gitu aja sih. Betul. Standar sih Mas, kita tidak ada strategi khusus, cuman ya penghargaan karyawan teladan gitu, ada penilaian bukan bulanan sih, ada performa appraisal, ada kemudian ada penghargaan untuk karyawan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ada penghargaan untuk karyawan, kemudian ada untuk bonding karyawan, ada liburan bareng. Itu sebelum pandemi sih sebenarnya. Kalau setelah pandemi memang kita belum melakukan itu karena balik lagi memang harus efisiensi di segala bidang. Kemudian ada, kalau dulu sebelum pandemi kita ada makan siang bareng, jadi kalau memang kita ada catering, jadi kalau siang itu bisa makan siang bareng-bareng, bisa ngobrol-ngobrol, update gosip dan segala macam, kayak gitu-gitu sih. Mungkin lebih karena suasananya enak, jadi teman-temannya lebih betah gitu ya. Kalau misal dari Suara Gama sendiri, apakah misal ada kayak program pengembangannya gitu Mbak? Misal kayak ada dong, ini ya pengembangan karyawan ya. Karyawan betul. Pengembangan ada dong, kita punya Suara Gama Training Center. Betul, itu untuk karyawan juga ya? Itu untuk karyawan bisa, iya pasti. Kalau kita ngasih training keluar, masa karyawan sendiri ngasih training kan gitu. Betul, Suara Gama Training Center. Jadi biasanya karyawan baru itu biasanya kita ikutin salah satu bagian dari training, salah satu bagian untuk training karyawan kita biasanya kasih mereka untuk masuk ke kelas public speaking atau excellent service kayak gitu. Itu salah satunya. Sebenarnya nggak cuma karyawan baru, teman-teman magang itu boleh kalau mau ikut kelas public speaking di STC dan itu free. Monggo. Terus itu ya yang standar. Kalau teknisi juga misalnya ada pelatihan yang berhubungan dengan teknisi, itu juga monggo kita bisa. Biasanya teman-teman teknisi akan mencari tahu, Mbak ada pelatihan ini kayaknya penting nih, diajuin aja, boleh monggo kan. Selama masih ada budgetnya kan, setiap tahun masih ada budget pelatihan sekian, selama budgetnya masih masuk ya monggo boleh ikut, kalau enggak mungkin bisa dipending di tahun berikutnya, misalnya kayak gitu. Pelatihan K3 untuk teman-teman OB dan teknisi kan penting, pelatihan K3. Kemudian kalau teman-teman finance, peraturan pajak itu kan update sekali ya. Anak ekonomi pasti lebih paham ya. Semangat tuh. Peraturan pajak, apalagi yang nyambung sama finance itu ya. Ya itulah pokoknya segala macam yang berhubungan dengan peraturan pajak. Itu kan berkembang sekali ya. Jadi teman-teman juga boleh ikut pelatihan, pasti akan di-update untuk ke situ. Kemudian yang dikembangkan lebih ke itu aja sih Pak. Sesuai bidangnya masing-masing. Kalau HRD
HRD ya pelatihan. Kalau saya lebih sering dapatnya pelatihan itu gratisan soalnya Mas, dari dinas. Jadi dari dinas tenaga kerja mau itu Sleman, kabupaten atau provinsi itu sering sekali ngasih pelatihan yang ada hubungannya dengan kepegawaian gitu. Jadi ya karena sepanjang itu gratis ya saya tinggal minta izin sama Mas Amam sebagai atasan saya, Mas ada pelatihan ini saya ikut ya gitu. Biasanya udah aja. Kalau HRD iya lebih sering gratisan. Saya nggak tahu kalau kementerian yang lain ya, maksudnya keuangan atau apa itu biasanya sih hanya sosialisasi aja sih, tapi kalau di Kementerian Tenaga Kerja itu soalnya sering sekali pelatihan gitu. Apalagi bulan kan semester ya per 3 bulan 4 bulan Januari, Februari, Maret, nanti di bulan Maret dan April itu pasti banyak banget pelatihan di per 4 bulan pokoknya masih 2 bulan yang terakhir. Sering juga. Nanti terakhir tahun terakhir itu ya November Desember saya nggak bisa budget. Jadi apa aja nggak apa-apa, saya kan dapat ilmu ya, saya ikut aja. Nggak ada ruginya juga. Jadi ikut aja. Betul. Itu sih. Kalau misal untuk tracking misal progres, apakah dari setiap divisi itu progresnya tepat sasaran atau apa? Apakah misal dari suara kami itu misal ada weekly report, misal mereka ada weekly meeting nanti reportnya disampaikan ke HR atau apa? Weekly meeting ada di masing-masing departemen. Weekly meeting, weekly report itu masing-masing departemen sih. Nah nanti kan dari weekly report dan weekly meeting sebenarnya report itu harian ada. Kalau marketing itu cenderungnya reportnya malah harian. Jadi hari ini dia visit berapa, hari ini dia sales call di mana aja, hari ini dia sales visit di mana aja itu ada laporan harian yang akan dilaporin ke head departemen masing-masing. Gitu. Kemudian weekly meeting pasti ada karena ada evaluasi mingguan. Kalau teman-teman produksi terutama malah minggu kan mereka harus meeting konsep juga siaran. Jadi minggu ini kita temanya apa sih, kemudian minggu depan apa. Jadi weekly meeting, monthly meeting itu pasti ada. Nah itu nanti dari report itu kan untuk bahan performance appraisal gitu. Jadi penilaian itu sebenarnya kan saya nggak mungkin ya menilai semua. Betul, sepakat. Juga nggak paham. Saya juga bukan penyiar soalnya, jadi nggak paham. Saya tahu job desk-nya begini, penyiar yang bagus tuh harus begini. Nggak bisa siaran ya, saya bisa menilai. Cuman kan yang lebih paham kan head departemen masing-masing. Jadi biasanya penilaian itu memang dari head departemen masing-masing, dari hasil report mingguan, report harian, dan segala macam itu, report bulanan termasuk itu. Nah biasanya weekly monthly meeting itu sekaligus juga jadi evaluasi. Gitu. Nanti biasanya hasil evaluasinya disampaikan ke saya, si ini misalnya marketing itu kan ada tingkatan nih Mas, junior, senior dan segala macam. Misalnya si A nih harusnya kalau 2 bulan atau 3 bulan tidak achieve targetnya dia turun grade gitu. Kayak gitu, dia bisa dilaporin ke saya. Nah oke, dia turun grade, nanti ngaruhnya kenapa harus dilaporin ke saya? Karena saya harus report gaji kan. Dia turun grade, jadi gajinya tetap, tapi bonusnya, perhitungan bonusnya akan berbeda karena dia turun grade. Seperti itu sih. Kalau penyiar itu ada grade-grade-nya juga, jadi nanti ngaruh. Kalau penyiar selain mereka ada gaji bulanan kan mereka hitungan gajinya per jam juga Mas. Jadi ketika mereka turun grade otomatis per jamnya beda gitu. Jadi penilaian itu memang dari masing-masing head departemen, kemudian disampaikan ke saya fungsinya apa ya, selain untuk saya yang mengatur administrasi untuk kepegawaian itu juga untuk dilaporkan ke bagian finance untuk penggajian. Karena kalau bisa di perusahaan lain bisa aja biasanya penggajian atau payroll itu dari HRD, tapi kalau di kita memang semua uang keluar masuk itu di finance semua fokusnya. Jadi saya hanya melaporkan ini loh gajinya segini, nanti untuk urusan pembayaran gaji itu memang dari finance, payroll sih dari sistem, tapi laporannya tetap hasilnya sumbernya dari saya nih. Nah saya dari head department masing-masing. Berarti nanti itu pengumpulan datanya setiap sama monthly report, monthly meeting gitu? Iya, nanti biasanya disampaikan ini berarti turun gitu nih, atau misalnya ada
penambahan karyawan, mereka butuh penambahan karyawan segala macam, itu juga diinfo ke saya. Kenapa? Karena kan dari finance ada budgetnya nggak nih untuk penambahan. Betul, sepakat. Biar lebih enak, karena organisasi itu kan harus ada rulesnya ya. Kalau main seenaknya ya udah aku butuh, aku rekrutmen aja kan lah, ternyata finance-nya nggak kuat bayar nih, nggak ada duitnya nih, atau marketing kalau ditambahin beban untuk achievement like finance dapat duitnya kan otomatis langsung marketing kan yang setoran. Kalau marketing ditambahin lagi kayaknya bebannya terlalu besar nih kan, jadi nggak bisa keputusan sepihak, akhirnya harus diobrolin bareng-bareng. Jadi keputusan kan nggak bisa satu orang aja nih. Sini tanya lagi Mbak, kalau misal total karyawan di Suaragama sendiri ini berapa Mbak? Jadi lupa. Kalau sekarang setelah kalau sebelum pandemi itu banyak banget Mas, karena kita punya radio di Bandung sama di Serang. Setelah pandemi kan dilepas ya. Betul. Karena hanya kontrak pengelolaan aja sih sebenarnya, kemudian kontraknya habis ya, memang kondisinya kita sedang harus berhemat ya, akhirnya dilepas. Kalau sekarang jumlahnya sekitar 37, enggak sampai 40 lah, pokoknya 35 sekitar itu. Berarti itu yang ada di 3 divisi itu ya? Iya, betul. Penyiarnya kalau dulu sebelum pandemi bisa sampai 12 orang. Iya kan 24 jam ada penyiarnya soalnya. Gitu. Jadi kalau sekarang tinggal 3 orang di Suaragama dan 3 orang di Jogja. Gitu, jadi hanya jam-jam random aja sih. Berarti kebijakan yang di pandemi masih berlaku sampai sekarang? Masih, karena kan kita belum balik normal juga untuk dari sisi pendapatan Mas. Oh benar. Hampir semua perusahaan ya. Benar. Malah justru layoff besar-besaran tuh setelah pandemi nggak sih? Betul, ya, kebanyakan kan? Di perusahaan yang kreatif gitu. Iya, setelah pandemi, karena pas masa pandemi masih bisa, mungkin ada tabungan dari yang sebelum-sebelumnya, kemudian yang kayak perusahaan semacam Shopee atau pas pandemi bukannya malah lagi rame-ramenya ya, orang nggak ngapa-ngapain, akhirnya belanja online kenceng banget. Kalau sekarang orang bisa belanja langsung, benar. Iya. Kalau nggak layoff juga banyak yang mindahin kantornya di Solo dan Jogja karena UMR-nya murah ya. Betul. Betul. Jogja tuh 2 tahun 3 tahun ini UMR-nya cenderung naiknya lumayan drastis. Kalau dihitung itu, kalau dulu selalu dibilang provinsi dengan UMR paling rendah, sebenarnya kalau sekarang hampir sama sih. Iya, membaik. Jadi ada beberapa daerah di Jawa Tengah itu kita kecualikan daerah-daerah industri seperti Pekalongan, Demak, sama Semarang Kota ya. Nah, untuk daerah yang lain selain daerah pusat industri itu lebih rendah loh daripada Jogja. Iya, lebih rendah dari Jogja iya. Bahkan lebih rendah dari Sleman. Dulu Sleman lebih memang yang paling tinggi kota Jogja. Nah, kemudian Sleman yang lainnya kalau nggak salah Gunung Kidul. Gitu, tapi itu bahkan ada yang daerah di Jawa Tengah yang lebih rendah. Lebih rendah gitu. Iya. Kalau misalnya lagi Mbak, kalau misal di Suaragama sendiri, mungkin apakah pernah gitu Mbak, misal bertemu misal ada karyawan atau SDM yang nggak sesuai sama kebutuhan strategis perusahaan gitu, dan cara Suaragama buat menanggapi itu seperti apa? Ada dong pasti, nggak sesuai, nggak mungkin lah sama sesuai yang kita mau ya gitu. Paling gampang sih dinilai marketing nggak target selesai. Banyak lah yang nggak sesuai kita mau gitu, dari segi kinerja ataupun dari attitude itu ya pasti ada. Penyelesaiannya ya biasanya dipanggil aja, ngobrol misalnya dari headnya, ini gimana nih gitu, ya udah kita ngobrol aja bareng-bareng dengan karyawan yang bersangkutan. Kita lebih pendekatannya lebih ke situ sih, kalau kantor-kantor ini udah selesai. Bahkan ketika di pemberian SP pun kita nggak langsung diberikan. Misalnya nih dari dari headnya, si ini salah nih, tolong dong dikasih SP gitu. Biasanya kalau saya tidak langsung, di kita memang biasanya tidak akan langsung memberikan SP, dia langsung keluar SP gitu. Biasanya dia coba dulu, karena kan harus ada konfirmasi dari yang bersangkutan juga, kenapa sih begitu, atau kecuali kesalahannya itu mungkin fatal sekali ya, ada kerusakan atau ada pencurian misalnya, itu
tetap tetap akan, kenapa kamu melakukan itu, kita harus tetap ketemu dan ngobrol meskipun mungkin SP-nya tetap diberikan, tapi ketika misalnya harusnya SP karyawan, intinya karyawan diberikan kesempatan untuk membela diri lah. Misalnya SP-nya tadinya harusnya 2, tapi ketika setelah melihat penjelasan dan harusnya ya mungkin kesalahan tidak 100% dia, bisa jadi SP jadi SP1, hanya yang keluar SP1 misalnya, kayak gitu. Nah, untuk karyawan yang tidak sesuai dengan target perusahaan, keinginan perusahaan, baik itu dari kerjaan ataupun attitude, biasanya kita nggak boleh dulu. Jadi gimana, misalnya marketing, kenapa sih nggak aja 3 bulan, ada kesulitan apa? Bisa jadi dia tidak bekerja maksimal bukan karena memang si personalnya yang memang tidak bisa bekerja, bisa jadi ya karena ada faktor internal perusahaan juga. Jadi apa nih, jadi kalau kenapa, apa nih yang bisa kita bantu, apa nih yang kita bisa benerin. Tapi ketika sudah diajak ngobrol, dimotivasi, diberi kelonggaran segala macam tidak bisa, ya mau gimana lagi, mau nggak mau ya kita selesaikan kontraknya saja. Ya sudah, berarti kita cukup bekerja sampai di sini saja, ya sudah. Gitu. Siap. Mungkin 2 pertanyaan lagi yang mungkin udah hampir mau jam 4 gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama gitu, kalau misalnya di Suaragama itu proses demosi sama promosinya itu seperti apa ya Mbak? Misal, dan proses waktunya tuh kira-kira misal satu karyawan tuh untuk promosi tuh berapa lama dan seperti apa? Gak ada ketentuan sih Mas, kalau promosi harus berapa lama ya. Tergantung dari kemampuan si karyawan sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita udah nargetin, kamu nih dalam 1 tahun harus bisa promosi nih, harus bisa naik, ya kalau pas kita udah nargetin gitu, si karyawannya juga sudah misalnya sudah performanya memang sudah layak untuk dipromosikan, tapi ternyata di posisi yang bersangkutan masih belum ada, misalnya kan juga nggak ada target waktu. Jadi tergantung performa karyawan dan tergantung ketersediaan posisi juga di perusahaan. Kita juga nggak, misalnya di posisi manajer nih naik, nah manajer yang lama masih ada nih, nggak mungkin juga masa mau kita pecat kan, nggak mungkin, padahal performanya masih bagus. Biasanya kita naik mungkin misalnya marketing, ya paling dinaikin grade-nya, jadi perhitungan bonusnya akan berbeda. Teman-teman penyiar naik grade-nya, ketika dia sudah sampai di grade paling atas nih penyiar, bisa jadi dia menjadi asisten program director gitu. Jadi fungsinya dia tidak hanya penyiar, tapi juga dia membantu program director untuk membuat program dan segala macam gitu. Sama kayak marketing juga, ketika dia sudah bagus banget nih, udah di grade A nih gitu, apalagi nih yang mau dinaikin nih, bisa jadi ditambahin tanggung jawab lain, itu kan juga bisa sama aja dengan promosi. Oke, siap Mbak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak, mungkin dari Mbak sendiri sebagai SDM, selama ini di Suaragama apakah ada gitu Mbak, sekarang misal evaluasi apakah misal apa yang sekarang bisa dikembangkan gitu, misal dari sistem pengelolaan sumber daya manusia di Suaragama gitu Mbak, karena di tugas kami sendiri, kami juga ditugaskan sebagai konsultan gitu Mbak. Jadi kami menganalisis ya sumber daya manusianya spesifik di sana, dan apa yang sekiranya bisa kami bantu dari hasil evaluasi yang kami lakukan. Kalau kalau hambatannya lebih ke setelah pandemi itu ya, tantangannya tuh memang luar biasa. Setelah pandemi, pas masih masa pandemi dan pasca pandemi, sebenarnya tantangannya lebih ke gimana caranya bonding ke karyawan. Itu tuh kalau sebelum pandemi itu karena kita ada banyak kegiatan untuk bareng-bareng ya, outbound dan segala macam, itu memang terjadwal 3 bulan sekali, dan ada kegiatan juga makan siang bersama dan segala macam. Kemudian gedungnya kan waktu itu di sebelah sana yang sekarang jadi GIK, jadi satu nih studio, dan memang benar-benar satu gedung. Kalau yang sekarang juga satu gedung sih, cuman kan ada front office-nya di sini, ada studio di sana, kemudian ada office di basement gitu. Jadi kayak terpisah-pisah gitu. Iya, terpisah-pisah. Jadi kemudian ada beberapa hal yang memang harus dikurangi untuk kebersamaan karyawan, karena balik lagi efisiensi itu. Jadi kalau sekarang tantangannya lebih ke bondingnya itu sih, kemudian pengaturan jam kerja dan segala macamnya. Pas pandemi kan WFH, mau
komunikasi seenak apapun secara online itu kan orang manusia kan dasarnya memang harus bertemu ya, Betul, harus berinteraksi ya gitu. Jadi agak susahnya di masalah komunikasi dan segala macam itu, dan itu mungkin pandemi itu berapa? 3 tahunan ya, karena udah akhirnya menjadi kebiasaan ke bawah ketika sudah normal kembali itu bonding dan komunikasinya itu memang ada. Sekarang tantangannya untuk SDM memang di situ sih mas, agak berat gitu. Kayak beberapa hal misalnya maunya mungkin kebijakan perusahaan harusnya begini, tapi sampai di karyawan akhirnya menjadi berbeda lagi. Tapi itu tantangannya. Kalau tantangannya lebih pengennya sih kalau saya pribadi pengen ini kita pindah ke depan menjadi satu biar lebih enak koordinasi dan segala macam. Tantangannya sekarang lebih ke koordinasi sih, apalagi tambah satu direktur yang sama sekali kita belum tahu latar belakang beliau bagaimana, kemudian tiba-tiba ya karena beliau diminta sama pemegang saham untuk menjadi direktur di sini, jadi mau nggak mau ya memang sudah keputusan dari pemegang saham harus seperti itu ya, karyawan akhirnya harus menjalankan. Cuman kan karena kondisi perusahaan sedang begini, koordinasi dan bonding karyawan juga masih ya balik lagi koordinasinya juga masih belum seperti dulu, jadinya ada banyak miss di 1-2 hal yang lumayan menjadi tantangan buat SDM juga sih gitu. Karena jujur sebenarnya kerjaan SDM itu lebih berat nggak berat sebenarnya mas, nggak berat sih. Kalau di saya pribadi sih sebenarnya nggak berat, lebih banyak administratif ya, lebih banyak administratif ya, setting kontrak segala macam, kemudian hubungan dengan dinas, dengan orang-orang pemerintahan gitu. Sebenarnya tidak terlalu berat, lebih beratnya karena harus menerima curhatan dari teman-teman itu sih sebenarnya, lebih ke harus ada di posisi netral, tidak boleh terlalu membela perusahaan dan juga tidak boleh terlalu membela karyawan juga. Gitu ya. Iya, padahal saya juga karyawan ya. Bener. Nah, itu posisinya lebih berat di situnya mas sebenarnya. Iya, bukan di kerjaannya mas. Sebenarnya nggak ada pekerjaan yang berat gitu. Jadi kalau harus hubungan ke surat menyurat ke dinas, ke pemerintahan, atau harus mengikuti, kita ada wajib lapor perusahaan itu semuanya ada kan, ke Kemenaker itu ada wajib. Itu mah udah template ya, setiap tahun pasti dilakuin. Terus harus legalitas peraturan perusahaan, itu mah udah template ya, selalu dilakuin, udah bisa. Nah, lebih beratnya ke masalah gimana caranya koordinasi ke karyawan itu dan menyampaikan apa yang perusahaan mau ke karyawan, mengkomunikasikan itu, mengkoordinasikan, atau ketika ada kebijakan baru termasuk akuisisi dan segala macam itu mengkomunikasikan itu juga tantangannya lebih ke situ juga. Karena kondisinya lagi sedang tidak baik-baik saja. Perusahaannya normal, sedang baik-baik aja, dan kondisi eksternal juga sedang baik-baik aja, mungkin ada masalah. Karena ini tantangannya kan dari internal dan eksternal juga kita sedang tidak baik-baik aja, jadi lumayan ke situ sih tantangannya. Siap. Masih banyak ya. Sama-sama. Udah mau waktu untuk wawancara. Ini apa sih tugas akhir ya? Ini untuk tugas mata